Halo rekan-rekan netizen, jumpa lagi bersama saya di Aina Drone Channel. Kali ini saya ingin ngasih tahu review soal helikopter 4 channel. Mungkin di edisi yang sebelumnya kemarin kan helikopternya yang merek T-Rex tuh, jenis Align, agak besar dari dikit. Memang kalau buat pemula, kalau helikopter ukuran 250 itu kalau crash tinggi 1 meter aja pasti ada aja yang rusak. Mungkin ya tips terakhir kalau mau lebih aman jatuhnya buat jenis helikopter ukuran 150 seperti ini. Ini merek XK 110. Dia buat hitungan 6 channel lebih stabil memang buat pemula. Cuman ukurannya aja agak mini gitu. Jadi kalau buat main terbang jauh ya kurang enak. Tapi kalau buat latihan pemula lebih aman. Karena dia walaupun crash jatuh agak kencang, agak tinggi pun masih kuat karena beda dari strukturnya ya. Ini dari blade-nya pun di plastik. Kalau kemarin yang T-Rex 2,5 itu blade-nya udah karbon, jadi begitu benturan nah batu langsung pecah. Kalau yang blade ini enggak, elastis dia, blade-nya dilentur. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyobain belajar air modeling di kelas awal ya mungkin rekomendasinya heli ini. Harganya juga terjangkau, paling kalau RTF tuh kisaran 1 sampai 1,2 juta lah. Mungkin abis ini kita cek dulu. Dia pakai baterainya ukuran 1 sel 450 mAh. 450 mAh nih ukuran baterainya. Di toko-toko online juga banyak kok yang jual gini. Nah, langkah pertamanya kayak biasa kita swap dulu. Nggak perlu buka kanopi ya, soalnya ada versi yang merek beda dia harus sebut kanopi. Kalau ini nggak perlu, ditaruh di kolongnya aja. Terus langkah pertama tetap buat safety aman, jangan nyalain helikopter dulu, harus remote dulu. Kenapa? Sebabnya soalnya ditakutkan karena kalau ada sinyal masuk begitu heli nyalain tapi remote-nya belum, nanti bisa terbang sendiri. Karena safety tutorial amannya itu harusnya remote dulu baru unitnya. Kita colokin konektornya ya. Biasa sebelum terbang kita cek fungsi servonya dulu. Servonya normal ya, ini paling penting nih di helikopter 4 atau 6 channel karena dia tenaga penggeraknya udah harus pakai servo buat penyetabilnya. Oke, langsung aja kita tes ya. Untuk helikopter jenis mikro ini 6 channelnya dia lebih stabil karena memang desain buat pemula, jadi lebih safety dia. Terus buat tutorial kemarin kelanjutannya, untuk belajar pemula tetap kita jangan istilahnya berhadapan gini, karena ini tingkat paling sulit. Namanya yang kemarin saya bilang, kalau kita berhadapan dengan helikopter namanya nose in. Kalau bisa kita harus belajar cara dengan muka kita, terus kita belajar stabil dulu. Kalau udah bisa menyetabilkan heli, baru kita belajar geser kiri, geser kanan. Kita tes maju, tes mundur. Tes manuvernya.
Untuk daya terbangnya helikopter mikro ukurannya kisaran 5 sampai 6 menit lah kurang lebih. Tapi kalau buat rekan-rekan pengen main lebih lama, jangan lupa stok baterai biar banyak. Kalau sudah lancar nanti buat mengoperasikan remote-nya, kalian bisa belajar angka 8. Belajar angka 8. Kan kalau memang bisa mendarat di titik yang tepat lebih bagus. Misalnya ada helipad kecil, kita latihan kestabilan. Misalnya di huruf WB ini nih di tengah-tengahnya, kita belajar mendarat presisi. Buat ngelatih ini responsif jari kita bisa apa enggak. Ya mungkin ini sedikit tutorial buat kalian yang ingin belajar aerial modeling kelas 6 channel. Jadi saya rekomendasi kalau misalnya masih takut gunain helikopter 6 channel yang ukuran 2,5 ke atas, ini salah satunya opsi lain. Memang ukurannya mikro, tapi kalau buat safety bener, ini lebih safety. Karena tadi dari segi konstruksinya baling-balingnya dia udah elastis. Bukan dari rangka ya, rangka itu nggak pengaruh. Nomor satu kalau helikopter yang rusak, kalau rangka masih bisa dilem-lem jadi, tapi kalau udah blade pecah nggak mungkin bisa, susah. Karena dia kalau udah nggak presisi sedikit terbangnya pasti bergetar. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita lanjut ke season berikutnya. Makasih. Oke rekan-rekan, mungkin tadi sedikit tutorial dari saya buat kalian yang pemula yang ingin belajar air modeling. Rekomendasi jatuhnya mungkin ke helikopter yang mikro. Jadi andai kata masih nabrak, crash, dia nggak cepat rusak, nggak kayak heli yang ukuran 2,5 kemarin. Tadi ada sedikit adegan yang saya tabrak tiang tuh, memang kebetulan nggak sengaja, tapi untuk buktiin kalau helikopternya normal, nggak ada apa-apa. Jadi gores pun nggak ada yang kegores dari blade-nya tuh. Karena yang tadi saya sampaikan, karena ini plastik jadi elastis. Jadi buat rekan-rekan yang ingin belajar air modeling pemula, rekomendasi helikopter mikro dah. Tapi kalau ada beberapa jenis yang mikro kayak gini, kayak heli jenis WL Toys, produksi WL Toys, dia kayak gini, seperti ini. Tapi dia biasanya level 4 channel, ada lebih murah harganya. Tapi remote-nya lebih kecil ukurannya. Kalau yang ini lebih besar. Jadi kalau kalian ingin yang sticknya lebih enak, saya rekomendasi kemari. Jadi buat pegangannya lebih bagus. Nanti kalau udah main helikopter yang remote-nya remote 6 channel yang kelas Futaba atau GR Proco atau Spectrum, kita pegangannya udah sama gitu, nggak kagok tangannya. Mungkin ini dulu, buat selanjutnya nanti kalian tunggu aja di video-video berikutnya akan saya review kembali soal dunia air modeling termasuk drone ya. Oke, makasih atas perhatiannya.